Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Musi, prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau mempresentasikan tugas implementasi mikrotronic. Di sini ada studi kasus dengan sebuah perusahaan manufaktur sedang membuka lowongan kerja untuk posisi operator. Terdapat 5 calon pekerja dalam kurun alternatif yang telah lolos seleksi administrasi. Namun perusahaan hanya membutuhkan 2 orang terbaik. HRI memutuskan menggunakan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kandidat yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, ini sudah saya ketik mulai dari kriteria penilaian C1, pengalaman kerja, dan C2 pendidikan, C3 usia, C4 status perkawinan, C5 anak, kemudian ini penilaian nilai yang sudah diberikan oleh tim HRI, kemudian ini bobotnya, kemudian ini alternatifnya, atau pelakunya bekerja. Nah, langsung saja ini yang saya jelaskan cara mendapatkan nilai sektor S, yaitu dengan menggunakan lulus Sanadiran UKULUM ini 0,5, kemudian ini namanya peret, kalau di asal itu namanya peret ini, kemudian klik pokoknya 30%, kemudian kunci dengan S4, kemudian tutup kurung, kemudian ditambah ini buka kurung, ini sana, kemudian ini sana kunci tutup kurung, ditambah ini buka kurung, sama ini dikunci tutup kurung, ditambah buka kurung, ini salah, S4, kemudian tutup kurung, ditambah buka kurung, select lagi, kemudian klik pokoknya S4, tutup kurung. Kalau sudah selesai, maka tekan enter. Nah, ini sudah keluar nilai dari sektor. Kalau sudah ini tinggal klik tahan kalau sudah berbentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini, klik tahan, tarik ke samping. Maka secara otomatis berisi. Kemudian ini tarik ke bawah lagi. Nah, ini sudah. Kemudian jumlah, bagaimana untuk mendapatkan jumlah dari 1/1 dari ini S1 S2 dengan cara dengan lulus
Sam, buka kurung, ini diblok, tutup kurung, kalau sudah, maka klik tarik berhenti, maka secara otomatis berisi sendiri. Kemudian untuk mendapatkan nilai faktor opsi ini, maka ini sangat mudah, kemungkinan caranya itu kemungkinan ini A ini hasil dari nilai dari A1 ini dibagi dengan jumlah, maka A ini isu. Kalau ini tidak bisa ditarik ke bawah, tempat saya tarik ke bawah, oh ini tidak bisa. Harus secara satu per satu. Tempat saya ini menunjukkan sana, nah ini berhenti, ini sana, ini A3, sama dengan jumlahnya, sama 4 dibagi jumlahnya, kali berhenti, sama ini sama, kemudian jumlahnya, kemudian kali berhenti. Nah, ini sudah selesai. Kemudian jumlah ini sama seperti yang jumlah ini untuk rumusnya, sam, buka kurung, ini diblok, nah ini tutup kurung, nah ini sudah. Kemudian ini lagi rumusnya itu oleh buka kurung, klik, kemudian ditambah, kemudian ini blok. Nah, kalau sudah diblok, kunci dengan kesimpan. Nah, kemudian tutup kurung, kalau sudah klik, tarik ke bawah. Nah, maka ini sudah ditentukan mana yang menjadi pekerja di dalam perusahaan ini. Yang pertama itu yang menjadi IT, ini yang nauiantinnya itu 2 orang, 2 orang terbaik yang nauiantin sebagai pekerja. Yang pertama itu ranking 1A, kelas 2, yaitu Ahmad. Sana ranking 2 itu, ini ranking 1, kemudian ranking 2 itu Anila, yaitu Syakir, merupakan ranking kedua yang menjadi bekerja di dalam perusahaan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam sistem pendukung keputusan. Oke, di sini ada tugas implementasi metode SAW. Studi kasus rekrutmen operator mesin. Ini perhatikan. Sebuah perusahaan manufaktur sedang membuka lowongan kerja untuk posisi operator. Terdapat 5 calon pekerja alternatif yang telah lolos seleksi administrasi. Namun perusahaan hanya membutuhkan 2 orang. Jadi sudah jelas
sebuah perusahaan ruangan kerja itu posisinya adalah operator, terdapat 5 calon pekerja atau alternatif yang telah lolos seleksi administrasi. Namun karena di kantor hanya membutuhkan 2 orang pekerja, maka tim HRD memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kandidat yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi HRD ini menggunakan metode SAW tersebut. Apa saja yang harus dinilai? Pertama, kriteria penilaiannya ini pengalaman kerja, pendidikan, usia, status, perkawinan, alamatnya. C1, C2, C3, C4, C5. Terus alternatif, nah adalah ini calon pelamar, 1 Adi, A2 Ahmad, A3 Sulaiman, A4 Subhan, A5 Syakir. Alternatifnya di sini A1 C1 05 0,5 maksudnya, C2 nya 1, C3 07, C5 C4 0,7, C5 0,8. Seterusnya di sini ada bobot. C1 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, C5 15%. Normalisasi. Nah, di sini kalian harus memahami rumus yang sudah harus kalian pahami di Excel. Ini rumusnya, perhatikan di atas. If, habis itu yang di sini itu ngambil dari angka sini C1 0,5 ini. Sorry di sini C1 0,5 yang ini ngambil dari kriteria, oke. Habis itu sama dengan benefit. Nah, benefitnya ini, oke. Habis itu kalian tinggal lanjutkan seterusnya seperti ini. Yang di sini C2, C3, C4, C5 seterusnya. Tinggal kalian blok nanti. Silakan kalian praktek sendiri ya, mohon maaf. Biar lebih singkat saja ini. Kalau sudah, selanjutnya lanjut ke menghitung nilai preferensi. Preferensi ya, betul. Di sini kalian juga menggunakan rumus perkalian. Nah, di sini ini rumusnya, formula. Caranya sama seperti tadi itu, tinggal dikalikan di sini. Ya, A1. Nah, terus itu. Habis itu kalian di sini membuat hasil yang mana rumusnya itu menggunakan sum. Seperti ini ya, menggunakan rumus sum. Di blok di sini kalau sudah membuat rumus sum, habis itu hasilnya muncul di sini. Jadi jelas kalau sudah total semuanya, A2 itu yang posisi pertama, terus A5 itu posisi kedua, dan A1 itu ranking ketiga maksudnya, terus A4 itu ranking A3 itu ranking keempat, dan A4 itu ranking kelima. Mungkin kalian sambil lalu praktekkan ya rumus-rumusnya biar lebih mudah. Ini hanya sebagai contoh hasil saja. Baik, mungkin itu video ataupun yang dapat saya sampaikan tentang metode SAW ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke tugas implementasi OSIS. Untuk seperti kasus itu sama seperti sebelumnya, tetapi beda metode. Langsung saja pada seperti kasus yang sama, yaitu sebuah perusahaan manufaktur sedang membuka lowongan kerja untuk posisi operator. Terdapat 5 calon pekerja dalam urut alternatif yang telah lolos seleksi administrasi. Namun perusahaan hanya membutuhkan 2 orang terbaik. In HRD memutuskan menggunakan sistem tertutup keputusan untuk menentukan kandidat yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, ini sudah saya itu ketik mulai dari tabel alternatif, mulai dari A1 itu Adi, A2 Ahmad, Sulaiman A3, dan seterusnya. Kemudian tabel kriteria, yaitu bobotnya itu pada di setiap kriteria, salah satunya itu yang C1 itu pengalaman kerja, ini prinsip, kemudian ya pendidikan 20% dan selanjutnya ini saya sudah ketik. Kemudian ini alternatif atau kriteria yang ditentukan oleh tim HRI untuk memutuskan yang menjadi pekerja nanti. Ini adalah nilainya. Nah, di dalam ini untuk cara mengetahui jumlah dari alternatif ini untuk lulusnya itu seperti ini, SELI. Kemudian ini lulusnya, kemudian ini sana dengan C1, C2, C3, C4, dan C5 itu sana untuk lulusnya, ini sana. Kemudian di dalam teknik normalisasi ini untuk menentukan nilainya itu ini C23 kita 2 itu dari ini dibagi dengan jumlahnya, maka menghasilkan 0,292. Kemudian ini sana untuk menentukan teknik normalisasi itu sana ini C2 nilainya itu A1 ini C2 itu dibagi dengan dibagi dengan koordinat yang kesalahan. Untuk jumlahnya itu kan tapi jumlah dibagi dengan ini. Saya diperbaiki ya. Ini
ini dibagi dengan ini. Nah, hasilnya itu ini. Oh, ini salah tinggal ubah sesuai dengan urutannya. Kalau si 3 dibagi dengan jumlah si 3. Kemudian ini dibagi dengan ini. Ya, ini dan seterusnya. Langsung saja untuk mendapatkan nilai normalisasi bobot itu untuk rumusnya itu ini peralihan. Berarti ini A1 ini C1 ini nilai ini dikalikan dengan persen bobotnya ini dikalikan dengan bobot. Nah, ini 30%, 30% ini. Nah, akan menghasilkan ini. Menghasilkan 0,099. Itu adalah nilai dari 30% dikali dengan ini dikali dengan ini 0,292. Hasilnya ini. Dan seterusnya ini sama untuk rumusnya itu ini sama semua tinggal menyesuaikan saja. Untuk selanjutnya ini untuk mendapatkan nilai solusi ideal positif, maka ini nol. Nah, maka ini diplot, dapat saya ya, diplot ini saya itu kelahiran ini. Nah, ini ini blok. Oh, kelewatan ini. Nah, ini. Kemudian itu turun. Maka hasilnya itu ini. Ini sana. Sana dengan seperti ini. Sana dengan C1, C2. Itu sana. Nah, untuk selanjutnya solusi yang negatif ini kalau yang ini yang positif itu pakai yin ini nol yin, kalau ini sinar ini sana diplot ini caranya kemudian ini diplot. Nah, kemudian turun, maka hasilnya itu ini. Ini sana, dan ini sana. Nah, untuk menentukan nilai dari jarak nilai bobot positif dan ini pakai rumus SIRI. Nah, ini mulai dari ini positif itu ini dikurangi dengan ini dikurangi dengan 0,088. Saat ini rumusnya saya tidak melawan dari satu per satu, soalnya menggunakan waktu. Ini yang penting rumusnya itu benar gitu. Untuk yang bawah ini sama rumusnya itu sesuai dengan A2 ini yang sesuai dengan kalau ini A2 maka harus
sesuai di dalam alternatifnya itu harus A2. Kalau A3, maka harus sesuai dengan A3. Kemudian untuk yang jarak nilai pokok negatif itu ini rumusnya ini pakai yang ini, pakai yang x-nya negatif. Nah, kemudian ini. Maka ini pakai ini, kemudian hampir sama dengan yang ini yang jarak nilai pokok positif itu hampir sama, namun di sini eh, yang positif dan ini yang negatif itu. Nah untuk yang ini nilai preferensi ini yang terakhir ini sangat mudah, tinggal ini dibagi kemudian ditambah dengan kurung itu ditambah. Ini untuk rumusnya itu ini rumusnya tinggal rumusnya itu ini 0,12 ini dibagi dengan dalam kurung ini ditambah dengan ini sesuai dengan urutan A1, A2 dan selanjutnya. Tuh. Maka nilainya nanti mendapatkan nilai ini. Untuk ini sana, ini sana. Ini sana, kalau mau harian otomatis itu, dan harian itu ditahan ke bawah, maka nilainya itu nanti otomatis. Nah, maka di sini yang terpilih menjadi calon pekerja itu dua, yaitu ini yang nomor A3 sama A5 itu yang menjadi calon pekerja, karena dua-duanya ini nilainya itu nilai preferensinya itu banyak. Siapa itu A3? A3 itu ini A3 Sulaiman sana Anina namanya itu Anina Syakir. Nah, ini sudah ditentukan dua orang yang menjadi calon pekerja pada perusahaan. Nah, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan baik dari kata-kata maupun dari perilaku saya sebagai presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.